ditegaskan oleh Allah, wa yuhiqqullah al-haqqa bi kalimatihi. Karena yang kebenaran sejati itu sudah dibuat stabil, ditegakkan oleh Allah. Walau karihal mujrimun, walaupun tidak populer untuk penggemar kejahatan. Buzzer itu paling jengkel kalau bapak-bapak sangat menggemari tauhid, independen, menegakkan dakwah Islam. Tapi ukuran kebenaran bukan disenangi, tidak disenangi Pak Jokowi, bukan. Jadi disenangi, tidak disenangi, tegakkan Islam. Walau karihal mujrim. Ini mah, kayaknya jangan salah saya ditegur oleh beliau-beliau. Gimana ada kesimpulan salah? Jadi sebetulnya percayalah, tidak ada yang salah dengan agama kita. Jangan takut mempraktekkan agama Islam. Tidak ada kerugian buat Indonesia. Yang takut itu adalah kehilangan kepentingan orang-orang walau karihal mujrim. Itu maksudnya itu. Fama amana, namun apalah karena sulitnya orang berkorban terhadap kenikmatan dunia, maka fama amana, tidak ada yang mau beriman, percaya di Musa kepada dakwah Nabi Musa, padahal sudah terjadi kesimpulan yang didemonstrasikan Nabi Musa bukan sihir, tapi asli mukjizat, yang lain sihir. Tapi tetap mereka tidak mau beriman. Illa duriyatun min qaumihi, sekelompok anak muda. Itu pun ala khaufin min fir'auna, penuh kecemasan, takut dikriminalisasi oleh Fir'aun, takut diintimidasi, ala khaufin, terjebak ketakutan, tapi hatinya tergerak untuk berubah, keluar dari status quo. Mereka juga dibayang-bayangi ancaman wa malaim dari pengikut-pengikut, pembesar-pembesar, pendukung-pendukung Fir'aun, ayyaftinahum, yang kapan saja siap memberikan fitnah, ancaman, bahaya kepada sekelompok anak muda yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Ketahuilah, wa inna fir'auna, sudah jadi faktual bukti empiris bahwa sesungguhnya Fir'aun itulah alim, kejam, sadis fil ard, selama berkuasa di negeri Mesir. Lah alim, kejam, sadis. Kenapa sadis? Wong orang miskin kok dihabisi dengan peluru. Itu Fir'aun kejam. Anak-anak dibunuh hanya karena informasi ada kepotensi kudeta dari kalangan Bani Israil. Itu kejam, sadis. Orang tuanya beriman jadi pengikut Nabi Musa, tapi yang dieksekusi anaknya. Jadi yang menerima hukuman bukan pelaku yang dinyatakan bersalah oleh negara, tapi anaknya. Anaknya kan gak punya urusan dengan bapaknya. Oh, sadis, kejam. Menurut Fir'aun, kalau bapaknya tidak diintimidasi dengan dihukum anaknya, tambah ngelunjak. Pada waktu itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kurang cermat. Jadi pembunuhan, genosid anak-anak itu adalah politik dalam rangka menaklukkan orang-orang tuanya. Jadi dengan cara itu rusak psikis orang-orang tuanya. Nah, itu sadis. Allah yang menegaskan ini. Allah yang mendeklarasikan bahwa Fir'aun itulah alim, sadis, kejam fil ard ketika berkuasa di negeri Mesir.
wa innahu laminal musrifin, dan praktek berkuasanya berlebih-lebihan, over, berbahaya. Wa qala Musa, maka Musa mencoba menenangkan para pemuda ini karena was-was, beriman tapi was-was. Kata Nabi Musa, ya qaumi, bocah-bocah, in kuntum amantum, kamu udah percaya bila pada Allah. Percayanya bisa. Percaya. Tadi tontonan yang itu sihir yang punya Nabi Musa itu dari Allah. Kalian percaya pada Allah. Oke? Kalau kamu yang udah percaya pada Allah, fa'alaihi tawakkal. Udah. Serahkan urusannya pada Allah. Jangan takut pada Fir'aun. Jangan takut pada pendukung-pendukungnya. Nyantai aja bro, nyantai bro. Kamu nanti diambil alih segala urusan dengan Allah. In kuntum muslimin, kalau kamu mau berserah diri kepada Allah. Rupanya kita ini udah beriman, tapi belum pasrah. Nah ini yang kemudian membuat saya agak-agak bertanya-tanya, susunan yang benar yang mana? Karena selama ini kalau kita diajar Islam dulu, baru menaik menjadi iman, berpuncak kepada Islam. Ya kan gitu kan? Teorinya kan? Kembali Ustaz, dulu. Ini selama ini diajar. Selama ini diajar. Ini syahadat kan? Kalau kita lihat dari kisah ini dan yang lainnya, pembuktian keimanan itu adalah keislaman. Jadi iman itu harus dibuktikan seberapa pasrahnya kita kepada Allah. Maka di Islam inilah ada yang disebut tawakal. Nah saya sering nerjemahkannya selama ini kalau ingat, percaya habis. Percaya nggak ada mati, percaya. Tapi kita belum percaya habis kan? Atau belum habis-habisan percaya. Nah itu disebut Islam. Nah ini menarik nih ya. Di ayat ini kalau kita cermatnya ada kebulak-balik dengan bayangan kita. Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau kamu ngaku beriman pada Allah, ya udah tawakal kalau kamu pengen membuktikan berislam. Menarik kan gitu ya. Jadi buktikan keislamanmu dengan percaya habis, maka nggak ada ketakutan itu. Apa yang ditakuti? Ya, sesama orang Indonesia, Pak De Armando sama warga negara. Siapa lagi itu? Abu Janda sama, semuanya sama. Tuh. Apalagi kalau kita tawakal kepada Allah.